Saiful Azhar, SPD, Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Biren. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Zabaniyah, SPD, sebagai guru yang saya supervisi di penggerak ini. Assalamualaikum Ibu Zabaniyah. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sangat baik, Pak. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi. Baik, Pak. Adapun tujuan kita lakukan supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan, gitu ya. Baik. Percakapan pra-observasi ini sebagai awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga Ibu dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid, begitu ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira nih Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Ya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya rumuskan, ada 4 tujuan yang ingin kita capai. 1. Dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak berkaitan dengan pakaian yang tepat. Yang kedua, dengan mengamati kegiatan sehari-harinya, siswa dapat menceritakan pengalaman tentang pelaksanaan kewajiban dan hak yang berkaitan dengan pakaian dan dengan kepribadian. Yang ketiga, dengan membaca masalah teks, siswa dapat mengidentifikasi saran yang mungkin diberikan untuk penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menuliskan saran penyelesaian masalah sederhana yang berkaitan dengan kewajiban dan hak dalam keluarga dengan jujur. Berarti ada 4 tujuan pembelajaran yang Ibu rancang untuk melaksanakan pembelajaran di kelas itu ya. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dari observasi ini? Area pembangunan yang digunakan, pengembangan yang digunakan yaitu 2, area pengetahuan dan kemampuan berelasi. Di pengetahuan, mampu memahami dengan baik tentang hak dan kewajiban. Di kemampuan berelasi, mampu bekerja sama dalam kelompok untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Berarti dapat saya simpulkan dari jawaban Ibu, area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan itu ada 2. Yang pertama itu pengetahuan, yang kedua kemampuan berelasi, gitu ya. Kemampuan siswa dalam bekerja sama dalam kelompok, gitu ya. Kemudian saya ingin mendengar Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, atau metode pembelajarannya, atau model pembelajarannya yang Ibu terapkan. Ya, itu strategi yang saya gunakan adalah berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Begitu Pak. Saya akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan dan keaktifan siswanya. Untuk model saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah PBL. Untuk metode saya gunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga masalah. Jadi dapat saya simpulkan pembelajaran yang Ibu rancang strateginya berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional. Kemudian Ibu menggunakan
PBL, Ya. Platform Based Learning. Iya. Pembelajaran berbasis masalah gitu ya. Dan metode yang digunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan gitu ya. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang ibu gunakan di dalam kelas? Ya, untuk media pembelajaran yang saya gunakan, video yang diputar melalui Infokus, juga menampilkan gambar-gambar, menggunakan KPD, selandia PowerPoint, dan juga laptop. Tentunya Pak. Gitu ya. Berarti dapat saya simpulkan untuk media yang ibu jelaskan nanti di pembelajaran, ibu menggunakan video, kemudian menampilkan gambar-gambar mulai PowerPoint dan menggunakan KPD dan juga laptop dan alat bahan lainnya ya. Kemudian kapan ibu kira-kira nih Bu, kapan ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Dan hari apa, kelas berapa dan jam berapa? Mungkin hari Sabtu di kelas 3 dan akan saya laksanakan di jam 3 dan jam 4 Pak. Jadi hari Sabtu di kelas 3 jam ketiga dan keempat ya. Ya, Jadi Sabtu depan ini Bu, ya. jam ketiga dan keempat saya akan datang ke kelas ibu, saya akan melakukan supervisi kelas dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Ya, Ya, baik. Bu. Baik. Nanti setelah ibu melaksanakan pembelajaran, kita akan melakukan pasca observasi yang juga nanti yang seperti ini Bu. Ya. Juga didampingi nanti oleh pengajar praktik, ya Bu. Ya, baik. Kemudian sebelum kita akhiri nih Bu, kira-kira apa yang ibu dapatkan dari hasil percakapan praobservasi kita pada hari ini? Ya, yang kami dapatkan gambaran tentang media yang akan saya gunakan nanti bisa saya siapkan dengan baik Pak. Berarti gambaran tentang media yang model-model pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran saat supervisi nanti itu ya. Terima kasih Bu atas jawaban yang ibu berikan. Terima kasih juga telah melakukan percakapan praobservasi dengan saya. Sampai jumpa nanti ibu di pasca observasi dan ditemani oleh pengajar praktik. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Demikian percakapan praobservasi sebelum supervisi dilakukan di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menghadapi situasi itu. Adik-adik perhatikan ya, di sini ada 4 gambar. Udin, Benny, dan Siti sedang berada pada situasi yang pertama itu situasi berangin ya, situasinya udaranya sedang berangin, lalu sedang hujan, lalu panas, lalu malam hari. Lalu mereka di sini pada gambar ini mereka pakai seragam sekolah. Apakah ini cocok dengan situasi mereka? Tidak ya adik-adik ya. Saat hujan, apakah mereka hanya harus memakai seragam sekolah mereka, atau saat terik untuk melindungi diri mereka apakah hanya cukup memakai seragam? Lalu pada malam hari seharusnya kita tidur, apakah kita tidur memakai seragam sekolah? Tentunya tidak adik-adik. Untuk menghadapi situasi ini ya kita harus menyesuaikan. Kita misalnya contoh saat hujan memakai jas hujan, membawa payung ya. Lalu pada malam hari ya kita memakai baju tidur seperti itu.
Pak ini? Alhamdulillah baik. Kita sudah memiliki PI kelima, di mana kita akan melakukan pasca observasi, di mana Bapak Saiful sudah melaksanakan ataupun melakukan observer terhadap rekan sejawat Bapak dalam pembelajaran, di mana pra observasi sudah Bapak lakukan, kemudian observasinya sudah Bapak lakukan, dan saya juga sudah melihat video ketika Bapak melakukan observer terhadap Ibu Sebaliah ya. Baik, Pak Saiful, hari ini kita akan melakukan pasca observasi, di mana Bapak akan melakukan refleksi umpan balik terhadap Ibu Sebaliah. Bisa Bapak Saiful panggil Ibu Sebaliahnya? Baik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu di percakapan pasca observasi. Saya hari ini kita juga ditemani oleh Bapak Fauzi Murtala SPDI sebagai pengajar praktik. Di percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan proses pembelajaran atau proses observasi kelas yang sudah kita lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Begitu ya. Ini ngomong-ngomong nih, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya observasi yang sudah berlangsung? Ya, karena belum terbiasa Pak, saya merasa tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Nanti dapat saya simpulkan Bu, Ibu merasa tegang karena diobservasi ya. Kemudian Ibu bisa diceritakan kembali Bu tentang area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah yang Ibu lakukan di dalam kelas. Ya, saya membuat perangkat pembelajaran untuk area pengembangan pada pengetahuan dan kemampuan berredaksi. Untuk pengetahuan siswa dapat memahami dengan baik tentang hak dan kewajiban, sedangkan kemampuan berfungsi siswa mampu bekerja sama dalam kelompok untuk mengerjakan tugas itu. Ini dapat saya simpulkan, Ibu area pengembangannya yang pertama di pengetahuan, kemudian yang kedua di kemampuan berrelasi. Siswa mengerjakan tugas itu ya. Kemudian menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu inginkan berjalan? Apakah sudah berhasil atau tidak? Ya, menurut saya Pak, sudah berjalan dengan baik, namun tentu masih ada kekurangan Pak. Jadi menurut Ibu sudah berjalan dengan baik, itu ada kekurangan di sana sih ya. Namanya juga siswa ya. Kemudian menurut Ibu apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi saat proses pembelajaran berlangsung? Ya, kekurangan atau hambatan yang saya alami Pak, masih ada beberapa siswa tidak mau terlibat dalam pembelajaran, sehingga terlihat siswa tersebut kurang aktif dalam mengerjakan tugas kelompok. Itu Pak. Berarti kekurangan dan hambatannya siswa kurang memperhatikan dalam belajar dan kurang aktif dalam mengerjakan kelompok, gitu ya. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi, Bu? Mungkin dalam pembagian kelompok tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh siswa Pak. Jadi pembagian kelompoknya tidak sesuai yang diinginkan oleh siswa. Jadi karena ada teman-teman dekatnya, dia mau dengan teman dekatnya baru mau mengerjakan. Ya, makanya siswa itu kurang aktif dalam mengerjakan tugas kelompok Pak.
Kemudian Bu, apabila ada lagi observasi atau supervisi kelas Bu ke depan, apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, membuat siswa nyaman dan aman dalam belajar dengan memperhatikan kebutuhan belajar, nilai belajar, dan gaya belajar siswa, sehingga siswa aktif dalam mengerjakan tugas kelompok yang diberikan. Jadi dapat saya simpulkan untuk ke depan bila ada supervisi kelas, Ibu akan membuat siswa nyaman, aman, menyenangkan dalam belajar, kemudian memperhatikan kebutuhan siswa, minat belajar dan gaya belajar siswa itu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat dilaksanakan dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan yang Ibu berikan kepada Ibu ya. Saya tunggu Bu, nanti cerita-cerita Ibu apakah terlaksana atau tidak seperti yang Ibu inginkan. Itu ya. Jadi satu lagi nih Bu. Kira-kira kapan ini Bu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Ya, saya akan mengusahakan secepatnya melakukan perubahan sehingga proses pembelajaran di kelas dapat maksimal mungkin dilakukan. Berarti dapat saya simpulkan Ibu akan berusaha secepatnya Bu ya. Secepatnya melakukan perubahan sehingga proses dalam kelas bisa maksimal. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Fauzi Mutala sebagai pengajar praktik yang telah mengamati proses percakapan pasca observasi ini untuk memberikan umpan balik dan tanggapan terkait jalannya percakapan pasca observasi. Baik, terima kasih Pak Betul. Ya, saya akan melakukan penguatan sedikit, di mana proses pembelajaran yang telah Ibu kemudian lakukan, ya, karena di sini dituntut Pak Saiful memberikan melakukan supervisi akademik terhadap rekan sejawatnya, pengemasan daripada pembelajaran KSI maupun pembelajaran diferensiasi kepada rekan sejawat, di mana di situ tahap awalnya Ibu sudah melaksanakan yang sesuai, ya, mungkin dikarenakan siswanya belum terbiasa, mungkin mereka juga merasa hal yang baru, jadi sehingga mereka belum terbiasa dalam model atau gaya yang diajarkan dalam mereka. Jadi itu tahap awal tidak masalah, yang penting tahap demi tahap itu selanjutnya Ibu terus melakukan dengan dari gaya karakteristik siswa, baik itu audio visual, kemudian kinestetik, ya, auditory, itu dengan memilih model-model pembelajaran terhadap siswa, sehingga siswa, oh ini dia gaya saya belajar ya. Jadi kedepannya mungkin insya Allah nanti siswanya akan terbiasa dan akan berubah, mungkin akan terbiasa dengan model gaya Ibu dalam mengajar. Terima kasih Pak Saiful. Ya, kita akhiri percakapan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.